Nah, terus ini buat teman-teman di sana yang mungkin lagi ngerasain kehidupannya kayak roller coaster tanpa rem gitu ya. Di sini kita juga akan ngebahas tentang middle life dan quarter life crisis. Jadi dia itu obrolin krisis yang kita alamin gitu. Bukan hanya masalah usia, tapi perasaan kita ketika kita ngerasa udah jalan di tempat, tapi kita juga nggak tahu nih arah perjalanan kita itu mau kemana. Ketika kita sampai kepada usia tertentu gitu ya, kadang-kadang, aduh kita abis ini mau ngapain sih gitu. Sekarang misalkan karena kan mereka bisnis udah besar fokus dengan rutinitas ya. Betul banget. Nah, abis itu abis jadi misalnya bisnis beres, abis itu gue mau ngapain ya kira-kira. Jadi kayak ada perasaan kehilangan makna hidup begitu di situ. Iya. Jadi intinya nih dari semua kisah ataupun cerita yang tadi kita sampaikan ke teman-teman semua, satu yang paling penting kita akan sebut ke teman-teman semua adalah Gatot Kaca Modern. Yes. Kan? Kita akan panggil teman-teman semua ini Gatot Kaca Modern. Oke. Dan intinya kita di sini Therapy for Gatot Kaca kita belajar bareng, nggak ngajarin. Gue juga perlu mentor, gue perlu wadah, gue perlu sharing sama siapa. Jadi di sini kita nggak ngajarin, kita akan sharing bareng dan kita bisa mungkin dibilang ngejalin hidup tuh tanpa harus jaim atau jaga image nggak sih? Dalam artian kita punya jalan masing-masing gitu. Betul, setuju itunya. Nggak perlu takut kalau misalkan gak sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi orang-orang di luar sana gitu. Sebenarnya poin utamanya adalah lu nggak usah perlu pura-pura jadi orang yang terkuat. Betul. Iya kan? Betul. Terus di sini juga kita mau melihat dari sisi maskulinitasnya yang bisa lebih manusiawi kali ya. Iya, karena ini bukan masalah fisik tapi juga tentang kekuatan hati nih. Ih, ngeri banget, fisik dan hati kita kolaborate. Jadi gitu ya. Betul. Jadi ini benar relevan banget di Indonesia aja ya. Betul banget, karena Therapy for Gatot Kaca ini terlahir dari konteks yang nyata, sangat dekat dengan kita, yaitu negara kita sendiri. Nah, masyarakat di kita, budayanya kan memang sangat patriarki gitu. Dan itu sangat kuat banget. Laki-laki selalu diminta untuk menjadi tulang punggung keluarga tanpa mengeluh gitu. Lelaki juga dilarang untuk terlihat lemah, apalagi nangis. Dan segala sesuatu itu kadang-kadang diukur dari kerja keras, kemudian penghasilan ataupun manhood. Lu jantan gak sih? Lu kalau lu punya anak laki-laki gak sih gitu. Nah, itu juga kadang-kadang yang menurut saya pola pikirnya walaupun itu budaya agak sempit for some cases gitu. Nah, tapi di sisi lain lelaki juga ada konflik nih karena ngobrolin tentang kesehatan mental itu lumayan tabu. Bicara soal feeling dianggap manja gitu. Minta bantuan dianggap lemah. Justru karena itu terlalu lama dipendam, banyak luka yang jadi trauma. Banyak kemarahan yang jadi perselisihan ataupun bahkan kekerasan. Yang satu lagi, banyak stres yang kita alamin nantinya jadi penyakit. Got the point ya. Jadi benar-benar kita itu kalau Gatot Kaca sendiri pasti punya armor ya. Yeah. Dan kita sendiri pun bisa digambarkan, yuk taruh sama-sama armor kita, lepasin bareng-bareng gitu ya. Tapi di balik itu semua sebenarnya manusia itu juga kadang terapi, konseling. Perlu terapi, perlu konseling. Iya. Setelah kita lepaskan armor kita itu, habis itu kita bisa menjadi kayak curhat teman sendiri atau apa. At least kita bisa venting out. Armor itu bisa dibilang ego gak sih? Kayak misalkan lu taruh ego dulu di samping lu gitu kan. Abis gitu lu cerita apa yang ada di ini. Karena gengsi ego itu kan susah itu tuh. Itu kayak tembok gitu. Armor itu kayak tembok yang membatasi diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang gini, kita gak mau orang melihat kita karena takutnya dianggap lemah gitu. Nah itu dia. Di sini tuh sebenarnya cocok banget ya kalau dengan Therapy for Gatot Kaca. Udah ayo teman-teman, kita butuh banget kalian cerita buat ke beberapa podcast ke depan nantinya. Dan
gua mau ngundang lo semua ya ke podcast kita dengan kalian curhat, dengan kalian bercerita, dan kalian mungkin bisa menjadi solusi nanti ke depannya. Dan ini menjadi tempat yang cocok buat kalian dan tempat buat ngobrol maskulinitas yang lebih manusiawi. Ya. Betul. Dan betul kata lu tadi. Nanti kita juga bakal ngundang beberapa tokoh gitu ya. Mungkin public figure. Kayak ngobrol santai aja gitu ya. Yes. Hal-hal yang berhubungan dengan hal ini. Ada beberapa orang yang mungkin udah kita kenal. Dan ataupun orang-orang yang memiliki tadi karakteristik yang memiliki pola hubungan dengan maskulinitas yang sehat itu seperti apa gitu. Tapi ngeri juga ya, misalkan kalau dia orangnya yang egois gitu, kita wawancara gitu. Itu menarik sebenarnya. Kan kayak, aduh gue takut nanya nih kayaknya gitu. Itu dia. Karena justru gue sendiri harus diperbaiki. Itu dia, dan makanya nanti narasumbernya kita lumayan selektif gitu, karena biar jadi insight yang bagus buat kita semuanya gitu. Jadi gue enak nanya. Oke, jadi gue nunduk aja nanti gitu kan ya. Justru gue sendiri harus diterapi nih menghadapi orang-orang tersebut. Kenapa enggak gitu kan? Kadang-kadang gue sebagai konselor pun perlu ada momen-momen di mana gue harus pergi konseling gitu. Oh iya? Ya iyalah. Even the psychologist need psychologist gitu. Berarti di atas lu ada siapa tuh nanti? Nanti ya ada psikolog lain gitu. Yang menilai lo sebagai bagaimana metode yang lo lakukan. Betul banget. Ini bukan masalah kerjaannya. Karena sebagai psikolog, konselor dan manusia. Gue konselor, gue manusia. Gue juga punya permasalahan dan ada beberapa momen-momen yang gak bisa gue selesaiin sendiri, dan gue perlu orang lain untuk ngasih insight gimana untuk nyelesain masalah ini. Kayak mungkin kalau di kantor gue ya, dinilai oleh bos atasan, ya kan. Bagaimana kinerja lu, bagaimana target lu ada tercapai atau belum, terdelivery atau belum, gitu ya kali ya. Bukan gitu, lebih ke arah. Jadi gini, kayak tadi kita itu perlu seseorang yang kita percayain untuk rilis emosi kita. Lebih ke gitu. Oh, bukan yang ke arah formalitas. Bukan karena formalitas. Oh, oke, gitu. got the point gitu. Oke, so anyway, thank you so much ya udah dengerin kita nih di podcast perdananya Terapi for Gatot Kaca. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram dan juga ada Twitter gak sih kita? Kita belum ke X. Gila tua banget gue di sini. Ketahuan kita generasi dari generasi mana. X, terus ada juga di Spotify. Oke. Bisa didengerin kapan aja, di mana aja. Betul. Itu kita masukin beberapa cases ataupun beberapa insight ya di situ. Kalian juga bisa dengerin langsung. Dan kirim cerita lu juga boleh ya banget kan? Ke Instagram atau DM, ataupun kalau kalian nggak mau ke expose, itu kita nanti bisa obrolin di belakang lah ya. Bisa banget. Terus ini Jai, stay tune Jai. Kenapa jadi bengong? Ini harus dulu terapi, kayaknya harus diterapi deh. Oke. Iya, kayaknya gue harus terapi deh kayaknya. Oke. Jadi buat para gatot kaca modern di luar sana, stay tune terus karena nanti akan banyak narasumber yang kita undang. Kita udah ngobrolin dia tadi. Udah, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu ulang-ulang. Itu benar harus diterapi kayaknya. So thank you so much ya sekali lagi. Kita bakalan ketemu lagi di next episode. Terus jangan lupa untuk tetap menjadi orang yang mau cerita. Itu aja dulu. Iya gak sih? At least pelan-pelan kita ngebuka armor, ngelepasin armor yang buka armor. Ataupun naruh armor dulu. Diksi gue bingung. At least untuk nyimpen sebentar armor yang kita punya, agar setelah kita ngerilis emosi, kita healing, kita bisa bangkit kembali untuk itu tadi, untuk berkorban, untuk menghidupi orang-orang yang kita cintai, ya kan? Masih ingat untuk tagline kita, even the strongest needs to talk. Nah, kita akan bahas di situ ya. Jadi itu juga belum dibahas sebenarnya, Jai. Sebenarnya itu adalah apa yang kita obrolin tadi. Itu rangkuman semua. Itu rangkuman. Yes. Okay. Yeah. So thank you so much again. Sampai ketemu lagi di next episode selanjutnya. Gue izin pamit, gue Dery dan gue Vijay. Bye.